Jamaah subuh yang dirahmati Allah, sekarang ini saudara-saudara kita sudah mulai berada di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau kita lihat di media berbagai macam cara mereka bisa berangkat. Kalau kita perhatikan bahwa ibadah haji itu memang segala-galanya memerlukan harta, memerlukan duit. Sehingga manakala ibadah haji itu dilihat dari segi materi, maka nanti yang terjadi adalah istilah boro-boro. Boro-boro Pak pergi haji, untuk biaya sekolah aja sulit. Boro-boro melaksanakan umroh, untuk makan tiap hari aja sulit. Itu kadang-kadang ungkapan apabila dikaitkan dengan materi. Padahal ibadah haji itu adalah tamu Allah. Barang siapa yang berniat dengan sungguh-sungguh disertai dengan ikhtiar yang serius, maka Allah akan memberikan jalan menuju Mekah, Madinah menjadi tamu Allah. Realitanya kalau kita perhatikan bahwa jamaah haji itu tidak seluruhnya orang kaya. Ketika kami melaksanakan ibadah haji di sana, antara yang satu dengan yang lain itu saling curhat bahwa kesehariannya ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai pemulung, sebagai petani biasa, bukan bosnya petani tapi buruh tani, akan tapi bisa menunaikan ibadah haji. Kenapa itu terjadi? Karena dia punya niat ingin jadi tamu Allah dengan tulus, maka Allah memberikan jalan. Dengan apapun caranya, mereka tiba-tiba bisa. Istilah boro-boro itu artinya adalah jangankan. Ini bahasa Jawa yang diungkapkan oleh orang-orang yang merasa keberatan, yang diungkapkan oleh orang-orang yang malas, yang diungkapkan oleh orang yang jiwa yang dominan dalam dirinya adalah bersifat materi. Kalau kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita semua sudah hafal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia kecuali dengan kesanggupannya. Beban atau perintah haji itu kaitannya dengan harta, kaitannya dengan duit. Akan tapi dengan kondisi apapun, kalau Allah punya kemauan, pasti bisa berangkat. Beberapa tahun yang lalu kita lihat bahwa ada seorang pemuda dari Indonesia punya semangat berhaji. Dia pergi ke Mekah, Madinah mengendarai sepeda. Ada yang menggunakan sepeda motor, ada yang sepeda biasa. Bisa. Ini artinya bahwa kalau kita menjalankan perintah Allah dengan tulus, Allah pasti akan memberikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Jadi mari kita semua berniat untuk berhaji. Nggak usah kita lihat tabunganku ada berapa sekarang, tapi niat dulu. Aku pengen jadi tamu Allah. Gitu aja dulu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya kaitannya dengan syariat Islam yang diperintahkan kepada kita. Sebenarnya semuanya adalah perintah perbuatan-perbuatan yang ringan. Akan tapi manakala dibikin berat, dia akan jadi berat. Contoh, setiap hari kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Sholat itu yang utama dikerjakan dengan berdiri.
Bukan berarti yang nggak bisa berdiri nggak boleh sholat atau nggak bisa sholat, nggak perlu sholat, tidak. Allah memberikan toleransi melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan solusi bagi seseorang yang kesulitan untuk berdiri. Bisa didirikan sholat itu dengan duduk. Duduk menghadap kiblat, lantas mendirikan sholat, gerakan-gerakannya cukup dengan duduk dan sujud saja. Kalau duduk pun sudah tidak bisa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga masih memberikan solusi lagi, yaitu mendirikan sholat dengan cara berbaring atau terlentang. Biasanya bagi orang-orang yang sakit, wajahnya cukup menghadap kiblat, habis itu gerakan-gerakannya dilakukan dengan berbaring. Hanya tangannya saja yang bisa bergerak. Allah Akbar. Kalau tangannya pun sudah nggak bisa bergerak, ya sudah, tangannya lurus, habis itu menghadap kiblat, niat sholat. Bagaimana dengan wudhunya? Kalau nggak bisa wudhu dengan air, ada lagi solusinya, wudhu dengan tayamum. Kalau sudah nggak bisa seperti itu, nggak bisa dengan berbaring, ya berarti disolatkan. Artinya bahwa tiada hari tanpa sholat. Kalau nggak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk, nggak bisa dengan duduk, dengan berbaring, berbaring pun sudah nggak bisa berbuat apa-apa, berarti disolatkan. Oleh karena itu dalam hal ini, rajinlah sholat di belakang imam menjadi jamaah, sebelum dibaringkan di depan imam menjadi jenazah. Ini harus jadi proses prinsip dalam hidup kita. Kalau nggak sholat, kita disolati. Selanjutnya dalam puasa. Dalam ibadah puasa itu ternyata juga ada orang menganggap berat karena merasa umurnya sudah tua atau dia punya penyakit yang berat sehingga nggak bisa puasa. Bukan berarti dia harus mengingkari puasa itu sendiri, akan tapi ada solusinya. Kalau nggak bisa atau sakitnya pada waktu itu hanya pada bulan puasa, harus bulan puasa dia sehat kembali, puasa itu bisa dikerjakan dengan qadha. Qadha itu artinya mengganti. Kalau sudah nggak bisa lagi dengan fidyah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan masalah keimanan dan keislaman seseorang, ada seseorang yang kesehariannya itu melakukan kemaksiatan. Taruhlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisyaratkan tentang seseorang yang punya kebiasaan membunuh. Sampai 99 orang yang dibunuh, hatinya baru sadar, saya hidup kok sebagai pembunuh. Bagaimana kalau aku nanti yang dibunuh? Dia sadar, baru datanglah ke tokoh agama yang disebut dengan istilah Rahib, yaitu tokoh agama, dengan menanyakan, Pak Rahib, saya telah membunuh orang sebanyak 99 orang. Hati saya sekarang sadar, kalau saya bertobat, apakah ada ampunan untuk perbuatan jahat saya? Rahib itu memberikan jawaban, kok banyak betul kamu membunuh orang? Membunuh satu orang saja balasannya adalah neraka. Dia bilang, berarti saya nggak ada kesempatan untuk taubat. Dia bilang, tidak ada, karena perbuatanmu terlalu sadis, perlakuanmu terlalu jahat, sehingga tidak ada kesempatan bertaubat. Nah, karena ia mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan seperti itu, dalam hatinya bangkit.
untuk melanjutkan hobinya membunuh orang. Kalau memang saya tobat nggak ada pintu yang terbuka, berarti hobi saya harus saya lanjutkan. Bahwa yang pertama kali saya lanjutkan adalah orang yang ada di depan saya, Rohib, yang memberikan penjelasan nggak memuaskan, yang akan saya bunuh. Akhirnya Rohib itu dibunuh. Genaplah 100 orang yang terbunuh. Setelah itu hatinya bangkit lagi semangat. Jangan-jangan si Rohib tadi dia bohongin saya. Lantas menemui seorang ulama ahlul ilmi. Dia datang, wahai ulama, saya baru saja membunuh orang, jumlahnya ada 100 orang. Tapi hati saya masih teringat kembali, apakah Tuhan mau memaafkan kesalahan-kesalahan saya? Ulama itu memberikan jawaban, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Innallaha ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun, pengasih, penyayang. Kalau kamu betul-betul ingin bertobat, tinggalkanlah tempatmu sekarang ini dan pindahlah ke tempat-tempat yang baik, berkumpullah dengan orang-orang baik. Selanjutnya dikatakan bahwa di kampung sebelah sana ada kelompok jamaah yang bertaubat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kamu lari ke sana dan bergabunglah, dan kamu jangan kembali lagi ke tempat kamu yang semula. Karena hatinya sudah ada semangat bahwa ini ada pintu taubat yang terbuka, dia lari secepat mungkin. Ternyata di tengah jalan ia terjatuh. Dan terjatuh itu dia dalam keadaan sakratul maut. Nah, ternyata bahwa dalam sakratul maut itu ada 2 malaikat yang datang bersamaan. Yang pertama malaikatul adab, malaikat yang ditugaskan untuk memberikan siksa, memberikan azab. Yang kedua adalah malaikat rahmat. Dua-duanya datang dengan menyatakan malaikat azab itu, wahai malaikat rahmat, kenapa kamu datang ke sini? Si fulan ini kan orang jahat. Tercatat dalam kesehariannya hobinya adalah membunuh, dan bahkan sudah 100 orang yang terbunuh. Sementara bahwa saya datang ke sini karena dia memang punya predikat seperti itu. Malaikat rahmat memberikan jawaban dengan mengatakan, memang kesehariannya si fulan ini hobinya membunuh. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan saya untuk menyampaikan, menebarkan rahmat kepadanya, dan dia telah bertaubat. Allah telah menerima taubatnya. Akhirnya ada malaikat yang ketiga datang untuk menyampaikan penjelasan kepada 2 malaikat itu. Baik, sekarang begini, apakah orang ini dalam keadaan berhak mendapatkan azab atau mendapatkan rahmat? Kita ukur saja dari tempat semula dan tempat yang akan dituju. Kalau ternyata tempat sakratul mautnya ini masih dekat dengan tempat yang semula, berarti kondisinya masih penuh dosa. Akan tapi manakala ternyata beliau ini sudah dekat dengan tempat yang akan dituju, dia telah menjadi hamba Allah yang baik, berarti taubatnya telah diterima. 2 malaikat itu sepakat dan dilaksanakanlah pengukuran. Ya, cerita ini digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi artinya adalah hadis ini sahih. Setelah diukur ternyata lebih dekat dengan tempat yang dituju. Dia taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah daripada cerita yang kami sampaikan ini adalah bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Artinya berapapun kemaksiatan, kejahatan yang dulu pernah kita kerjakan, kalau sekarang ini kita stop, kita hentikan, dan ia sadar perbuatan yang dulu adalah salah,
saya menghadapi kematian atau sisa-sisa umur yang ada pada saya manfaatkan untuk bertaubat pada Allah. Insya Allah itu akan diterima. Dengan catatan ia harus meninggalkan keadaan atau tempat-tempat yang biasa dilakukan kemaksiatan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan masalah taubat atau ada syarat-syarat seseorang itu taubatnya bisa diterima oleh Allah. Yang pertama yaitu meninggalkan perilaku dan tempat-tempat yang menjadi kemaksiatan. Kalau biasanya hobinya mungkin bergaul dengan orang-orang yang penuh kemaksiatan, bergaul dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dia pindah menjadi orang-orang yang rajin beribadah. Ya, contoh yang konkret aja, kalau di masjid itu adalah tempatnya orang-orang beribadah, ya ia sering datang ke masjid. Orang datang ke masjid ini ada poin-poin yang diperoleh, karena barang siapa yang melangkahkan kaki menuju masjid, maka ada dua kebaikan yang akan didapatkan. Kaki kanan yang melangkah akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melangkah menuju masjid, nah, kalau kita naik motor gimana? Ya paling tidak dari dalam rumah ke tempat motor kita, itu akan dihitung sebagai langkah-langkah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tentu saja tidak perlu kita hitung dengan matematika, saya berapa langkah masuk ke tempat ini, berapa dosa saya diampuni Allah, tidak. Akan tapi yang jelas, manakala kita beranjak menuju masjid, itu langkah-langkah kita sedikit atau banyak, itu akan dibalas dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keuntungannya bagi orang-orang yang mendekat ke tempat kebaikan, yaitu menuju masjid. Dan yang kedua, Allah akan meninggikan derajat dari orang-orang yang pergi ke masjid. Derajatnya sedikit demi sedikit akan diangkat, sehingga ia merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja dalam ke masjid ini ada ilmunya, harus banyak bertanya bagaimana saya melaksanakan. Ketika kami masih tinggal di asrama dulu, ada seseorang yang seperti ini. Pokoknya saya setiap hari harus ke masjid, harus banyak sholat. Jadi pada waktu itu bulan puasa, sebelum subuh ia sholat, habis subuh ia sholat, sebelum asar ia sholat, habis asar dia juga sholat. Akhirnya ada temannya yang bertanya, kamu kok sholat sesudah asar itu sholat apa? Dia bilang, di bulan Ramadan kita kan harus memperbanyak sholat. Nah habis asar itu kan ada kesempatan saya untuk sholat, maka saya sholat. Demikian pula habis subuh itu kan ada waktu yang senggang, jadi habis subuh itu saya mendirikan sholat. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa untuk beribadah itu ada ilmunya. Jadi bukan hanya pergi ke masjid saja, akan tapi banyak-banyak bertanya. Dan alhamdulillah seperti di tempat kita ini ada yang namanya taklim kultum. Habis subuh itu sekitar 7 menit, itu yang disampaikan oleh Ustadz Burhan itu adalah fadhailul amal. Jadi cara-cara beribadah yang setiap hari dikerjakan. Insya Allah manakala itu diikuti, pelajaran itu diikuti, itu yang disampaikan adalah hadis turunan dari Rasulullah SAW. Kapan saya bisa sholat sunnah dan kapan saya harus menghindari sholat-sholat di waktu yang diharamkan. Yang kedua, syarat dari taubat itu sendiri adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalau dulu bergaulnya dengan geng yang nggak jelas, minum-minum keras, barangkali uang yang dipakai hasil mencuri, berjudi, ya, bergaul dengan jamaah. Ya seperti sekarang ini kita bergaul dengan jamaah, dan di situ disampaikan ilmu tentang peningkatan kualitas iman dan takwa. Kemudian memperbanyak istighfar.
memperbanyak istighfar, ya, diantaranya astagfirullahaladzim. Dan ketika kita ingat dengan perbuatan-perbuatan yang lalu, katakan aja di tengah-tengah istighfar kita, ya Allah, saya telah banyak bermaksiat kepadamu, ampunilah dosa-dosaku. Hal ini termasuk dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita terhadap orang tua. Kalau masih anak-anak dulu kita merasa sering menyakiti hati orang tua, sering merepotkan orang tua. Kalau sekarang ini sadar, katakan, ucapkan dalam istighfar kita, ya Allah, saya dulu pernah menyakiti bapak ibu saya, ampunilah ya Allah dosa-dosa saya, ampunilah dosa ibu bapak saya. Ya, jadi ungkapan-ungkapan seperti itu insya Allah akan diijabah oleh Allah, akan diterima taubat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak harus habis sholat kita baca istighfar, tapi dalam keadaan santai tiba-tiba ingat masa lalu yang penuh kemaksiatan, istighfar, astagfirullahaladzim, saya dulu kok seperti ini. Jadi istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya bahwa syarat-syarat bertaubat itu kita harus berupaya memberikan semangat. Saya harus bertaubat kepada Allah. Saya harus berubah dari perbuatan atau masa lalu saya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita melihat sesuatu dari kacamata agama, ternyata bahwa apapun yang kita lakukan terkait dengan kemaksiatan itu masih terbuka pintu kebaikan. Tapi manakala sudah diabaikan, wah apa itu agama, saya dari dulu sholat, saya dulu berdoa, akan tapi hidup saya tetap seperti ini. Terkait dengan masalah doa ini pun ada orang yang frustasi. Ketika saya menyampaikan satu tausiah di salah satu tempat, itu tiba-tiba ada orang yang bertanya, Pak Ustadz, katanya Allah itu mengabulkan doa hambanya, tapi kenapa di kampung saya itu mayoritas orang Islam, setiap hari sholat, setiap hari berdoa, tapi hidupnya kok gitu-gitu saja, nggak ada peningkatan, tetap jadi orang yang miskin. Ya, lagi-lagi dia mengukurnya segala sesuatu dengan materi. Akhirnya bahwa pada kesempatan itu saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah doa hambanya ini melalui 4 cara. Yang pertama, Allah akan mengijabah doa hambanya sesuai dengan apa yang ia minta. Yang dalam istilah agama disebut dengan istilah at-taufiq. At-taufiq ini adalah persesuaian antara rencana manusia dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita berdoa sebanyak mungkin, kalau memang yang kita minta ini nggak sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah, ya tidak diijabah. Oleh karena itu, kalau berdoa kepada Allah, kita harus sadar bahwa saya punya rencana, Allah punya rencana, dan hanya rencana Allah yang pasti akan terlaksana. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah doa hambanya apabila ada at-taufiq, persesuaian. Kalau apa yang kita minta ini sesuai dengan rencana Allah, pasti akan diijabah. Realita kehidupan kita sehari-hari, yang punya anak, punya cucu, ia mulai berangkat sekolah, mulai pergi ke sekolah, dia punya semangat. Selaku orang tua pasti punya harapan, mudah-mudahan anak saya jadi anak yang pandai. Tiba-tiba pulang dari sekolah, sang anak atau sang cucu itu dia bilang, ayah, saya minta diberikan buku. Loh, untuk apa? Pengen menulis. Saya pengen belajar menulis karena akan diajari oleh Pak Guru untuk menulis. Nah, ini permintaan sang anak dengan keinginan orang tuanya kan sama. Orang tuanya pengen anaknya pinter, anaknya minta buku, pengen pinter, pengen menulis. Akhirnya berapa nak mintanya? Suruh minta 3 aja. Mintanya 3, diberikan 1 lusin. Ya, ini doa kita manakala diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sering terjadi di tengah-tengah. Kayaknya orang itu nggak mungkin jadi berubah seperti ini, tapi rencana itu sesuai dengan rencana Allah. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti ijabah doanya itu dengan sesuatu yang lebih menyelamatkan.
Anaknya minta motor balap, minta senjata, minta pistol, sementara dia masih sekolah, masih tingkat SD, masih SMP, mungkin mintanya sudah senjata-senjata seperti itu, sesuatu yang membahayakan. Maka selaku orang tua akan berganti. Kalau anak ini saya turuti keinginannya, minta senjata, minta motor balap, padahal usianya masih anak-anak, nanti bahaya. Akhirnya diganti dengan sesuatu yang lain yang lebih menyelamatkan dalam hidupnya. Mungkin tidak diberi senjata sesuai yang minta, tapi diganti sesuatu yang lain. Demikian pula manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta harta yang banyak tapi tidak dibalas berupa harta, Allah memberikan kedamaian. Sehingga walaupun hartanya pas-pasan, kehidupannya pas-pasan, tapi hatinya terasa damai. Karena apa? Ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ijabah doa itu Allah akan menangguhkan. Sehingga suatu saat ada bahaya, di situ Allah akan mengijabah doa hambanya. Ini banyak sekali terjadi ketika ada bencana, ketika ada musibah besar. Di situ ada orang yang celaka, orang yang meninggal dunia, tapi juga ada orang yang dalam keadaan sehat walafiat, padahal ia berada di lokasi yang sama. Kenapa itu terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa itu yang sebelumnya sudah berkali-kali diminta, ya Allah selamatkanlah saya, ya Allah berikanlah saya kesehatan, ya Allah berikanlah saya keselamatan. Pada saat itulah Allah mengijabah doa hambanya. Dan yang terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa dengan cara bahwa kata demi kata, kalimat demi kalimat yang diucapkan diimbangi atau dibalas dengan pahala. Sehingga ketika ia berada di yaumil qiyamah, di yaumil hisab wal mizan, ia kaget, amal saya kok banyak sekali, ternyata berasal dari ucapan-ucapan zikir dan doa. Oleh karena itu mari kita hiasi lisan kita itu dengan zikir dan doa. Walaupun zikir dan doanya itu tidak harus berupa bahasa Arab. Ya istighfar ya dengan kata ya Allah ampunilah dosa saya, itu sudah sama nilainya dengan astagfirullahaladzim. Dengan kata-kata kita, dengan bahasa kita, istighfar seperti itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, inilah tausiah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, yang intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kemudahan kepada hambanya. Allah tidak memberikan beban yang berat kepada hambanya kecuali dengan kesanggupannya. Dengan moral apapun, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan bantuan dan rahmat padanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita semua, sehingga hari-hari kita selalu kita hiasi dengan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.